Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian al-khabar berdasarkan faktor-faktor eksternal. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa al-khabar bi'tibaril qara'in atau khabar berdasarkan faktor-faktor eksternal itu terbagi menjadi tiga. Pertama, dipastikan kebenarannya. Yang kedua, dipastikan kesalahannya. Yang ketiga, diduga kuat kebenaran atau kesalahannya. Nah, yang pertama sudah dijelaskan, yaitu khabar yang dipastikan kebenarannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang khabar yang dipastikan kesalahannya. Apa saja bentuk-bentuk khabar atau bentuk-bentuk berita, bentuk-bentuk informasi yang dipastikan kesalahannya. Sanian, aku qaulan sanian. Al-khabaru ialah khabar, berita atau informasi alladzi yang yuqta'u dipastikan bikadzibihi apa dengan salahnya alladzi wa qad yuqta'u dan terkadang dipastikan bikadzibil khabari aidan dengan salahnya informasi atau berita aidan juga la lidzatihi bukan karena esensi al-khabar itu sendiri. Karena kalau melihat dari esensi khobar itu sendiri, khobar itu mungkin benar, mungkin salah. Cuman kalau dilihat dari segi faktor eksternalnya, ada yang dipastikan benar, ada yang dipastikan salah. Nah, khobar yang dipastikan salahnya ini dengan melihat faktor-faktor eksternal. Wa innama dan hanya saja lima karena sesuatu yahtafi yang meliputi apa ma bihi dengan al-khabar minal ini dari indikator-indikator. Wadzalika dan adapun itu al-khabarul ladzi yuqta'u bikadzibihi fi ahwalin ialah di dalam beberapa keadaan kathiratin yang banyak. Minha ialah sebagian di antara ahwalin kathirah ma adapun sesuatu ulima yang diketahui khilafuhu apa menyelisihinya ma biddarurati dengan niscaya atau otomatis. Artinya di antara khobar yang dipastikan kesalahannya adalah khobar yang menyelisihi dengan realita secara niscaya. Artinya pengetahuan kita bahwasanya berita ini menyelisihi realitas, menyelisihi fakta, ini bersifat daruri. Artinya daruri bersifat otomatis. Pengetahuan kita ini bersifat niscaya tanpa perlu kita berpikir. Kita langsung tahu secara otomatis bahwasanya berita ini bertolak belakang dengan fakta dan realita. Nah, ini sudah kita pastikan bahwasanya berita ini pasti keliru, pasti salah. Contohnya, wadzalika dan adapun itu ma'ulima khilafuhu bidarurah kal ikhbari ialah seperti mengabarkan, menginformasikan anin nari tentang api bi annaha dengan sesungguhnya apa annar baridatun ialah dingin.
Misalnya ada berita bahwasanya api itu dingin, maka secara otomatis nah, kita tahu bahwasanya berita ini keliru secara otomatis tanpa kita perlu berpikir. Au annal juz'ah atau sesungguhnya apa bagian a'zamu ialah lebih besar minal kulli dari keseluruhan. Atau ada berita yang mengatakan bahwasanya bagian itu lebih besar dari keseluruhan. Maka secara otomatis kita tahu bahwasanya berita ini bertolak belakang dengan fakta dan dengan realita secara otomatis tanpa perlu berpikir. Auma atau sesuatu syabah yang menyerupai apa ma hadza terhadap ini ikhbar aninar ila akhirih minal akhbari dari beberapa informasi atau dari beberapa berita. Ya berita-berita yang kita pastikan kesalahannya secara doruri itu kan banyak. Banyak sebenarnya di sekitar kita. Tinggal kita menganalogikan atau menyamakan contoh-contoh yang lain. Yang kedua, yang termasuk bisa dipastikan kesalahannya. Berita yang dipastikan kesalahannya. Ma sesuatu, ulima yang diketahui, khilafuhu apa, menyelisihinya ma, bil istidlali dengan istidlal. Istidlal ini adalah pendalilan atau argumen. Artinya kita mengetahui bahwasanya berita yang sampai kepada kita ini bertolak belakang dengan fakta dan dengan realita. Cuman pengetahuan kita ini perlu dalil, harus ada argumen melalui pendalilan. Ini yang disebut dengan ma'ulima khilafuhu bil istidlal. Artinya untuk kita mengetahui bahwasanya berita ini bertolak belakang dengan fakta, kita perlu berefleksi atau kita perlu berdalil terlebih dahulu, harus mencari dalilnya. Nah, baru kita memastikan bahwasanya berita ini bertolak belakang dengan fakta dan realita. Wadhalika dan adapun itu ma'ulima khilafuhu bil istidlal kal ikhbari ialah seperti mengabarkan, menginformasikan anzawayal muthallasi tentang sudut-sudut segitiga bi annaha dengan sesungguhnya apa zawayal muthallas tusawi ialah menyamai apa zawayal muthallas mi'ataini darajah pada 200 derajat. Au annal alama qadimun atau annal alama sesungguhnya apa alam qadimun ialah tidak berawal. Ini ada informasi, ada berita bahwasanya sudut segitiga itu yaitu sama dengan 200 derajat. Informasi ini kan tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realita. Cuman pengetahuan kita bahwasanya berita ini tidak sesuai dengan fakta dan realita ini harus dengan dalil. Baru kita berdalil terlebih dahulu, menalar terlebih dahulu, baru kita mengetahui bahwasanya berita ini tidak sesuai dengan fakta dan realita. Nah ini juga dipastikan kesalahannya. Informasi yang seperti ini, khobar yang seperti ini, juga kita pastikan kesalahannya. Atau ada informasi, ada berita bahwasanya alam itu kodim, tidak berawal. Nah ini kan tidak sesuai dengan fakta. Cuman pengetahuan kita bahwasanya al-alam kodim dan ini tidak sesuai dengan fakta, ini butuh dalil. Baru kita menyusun argumen terlebih dahulu, ya. Baru kita yakin bahwasanya berita yang mengatakan alam itu kodim tidak berawal, ini keliru, salah. Ma'ulima khilafuhu bil istidlal. Ini termasuk berita yang dipastikan kesalahannya. Yang ketiga, khabaru mudda'ir risalati, informasi atau berita orang yang mengaku-ngaku atau mengklaim kerasulan. Awin nubuwati atau kenabian al yauma hari ini. Ada orang hari ini mengaku sebagai rasul atau mengaku sebagai nabi hari ini. Maka itu sudah dipastikan kesalahannya. Fa'inid da'a
Maka apabila mengklaim atau mengaku ahadun siapa seseorang an-nubuwata terhadap kenabian awir risalata atau kerasulan ba'da nabiyina Muhammadin setelah nabi kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qata'na maka memastikan siapa kita bikadzibi khobarihi dengan salahnya informasi atau beritanya ahad walau ata dan walaupun ata datang siapa ahad bima dengan sesuatu yushbihu yang menyerupai apa ma al mu'jizata terhadap mukjizat liikhbarillahi karena menginformasikannya Allah, memberitakannya Allah. Bi anna Muhammadan dengan sesungguhnya siapa Nabi Muhammad khatamul anbiya'i ialah penutup para nabi war rusuli dan para utusan wa khabbara dan memberitakan menginformasikan an-nabiyyu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu dengan sesungguhnya siapa an-nabi la bi annahu dengan sesungguhnya sya'an ini dhamir sya'an bi annahu dengan sesungguhnya sya'an la nabiyya tidak ada apa nabi ba'dahu setelah nabi nah, setelah an-nabi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dhamirnya ini kembali ke an-nabi yang ini. Wa khabbaran nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabiyya ba'dahu. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul atau sebagai nabi hari ini, maka beritanya itu, pengakuannya itu pasti salah, pasti keliru. Walaupun dia datang dengan keajaiban-keajaiban atau datang dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini meskipun disertai dengan itu, dengan sesuatu yang sangat luar biasa, maka tetap pengakuannya dia sebagai rasul, sebagai nabi ini adalah dusta dan salah. Yang keempat, ma sesuatu yukhalifu yang menyelisihi apa ma as-sunnatal mutawatirata terhadap hadis mutawatir wal ijma al-qat'iyah dan kesepakatan ulama al-qat'iyah yang bersifat pasti atau meyakinkan. Di antara khabar atau informasi yang dipastikan kesalahannya adalah informasi yang menyelisihi hadis mutawatir atau menyelisihi ijma al-qat'i. Maka itu pasti salah. Ini adalah bentuk-bentuk dari khabar yang dipastikan kesalahannya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.